Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ikrimah. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mukti Ali adalah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah mempelopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan di musola langgar masjid. Sistem yang digunakan seperti sistem sorogan, bandongan, dan wetonan. Sorogan adalah sistem pendidikan klimana secara perorangan, menghadap kiai dengan membawa kitab dan mengartikan, kemudian sang santri hanya mendengarkan penjelasan dari semasa itu, hanya berorientasi pada hafalan sang kiai. Dalam sekolah Belanda, para murid tidak diperkenalkan pendidikan Islam, sehingga menjadikan cara berpikir dan tingkah laku mereka banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Melihat kenyataan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para tokoh bertekad untuk memperbaharui pendidikan bagi umat Islam. Pembaharuan yang dimaksud meliputi dua segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik. Segi cita-cita adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhlakul karimah, alim luas pandangan, dan paham terhadap masalah keduniaan, cakap serta bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam. Sedangkan dari segi teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan modern. Kini pendidikan Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan segala kesuksesannya. Tetapi masalah dan tantangan pun tidak kalah berat. Muhammadiyah merupakan gerakan Muhammadiyah yang telah berusaha sepanjang umur Muhammadiyah. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Dahlan adalah lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani, rohani. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem tersebut, Kiai Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus: memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kedua tindakan itu sekarang sudah menjadi fenomena umum. Yang pertama sudah diakomodir negara dan kedua sudah banyak dilakukan oleh yayasan pendidikan Islam lainnya. Namun ide Kiai Dahlan tentang modern pendidikan integralistik yang mampu melahirkan muslim ulama intelek masih dalam proses pencarian. Sebenarnya warisan yang mesti kita eksplorasikan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Masalah teknik pendidikan bisa berubah sesuai dengan
ilmu pendidikan atau sistem psikologi pendidikan dalam rangka mengajar kelangsungan hidup yang ia dirikan. Maka atas saran murid-muridnya, Kiai Dahlan akhirnya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1912. Dalam konteks pencapaian, apabila Muhammadiyah benar-benar mau membangun sekolah universitas unggul, maka harus beranian untuk merumuskan bagaimana landasan filosofis pendidikan sehingga dapat meletakkan secara tegas bagaimana posisi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di hadapan pendidikan nasional dan kedudukannya yang strategis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fungsinya sebagai wahana dakwah Islamiyah. Orientasi filosofis ini jelas sangat membingungkan. Pandangan ke depan tentang generasi yang akan dimunculkan filsafat yang dianut dan diyakini oleh Muhammadiyah adalah berdasarkan agama Islam. Maka sebagai konsekuensinya logika, Muhammadiyah berusaha dan selanjutnya melandaskan filsafat pendidikan Muhammadiyah atas prinsip-prinsip filsafat yang diyakini dan dianutnya sebagai gerakan dakwah Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah dianut untuk mengomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan khazanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Secara umum, dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah dimasukkannya mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan atau Ismubah di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Orientasi pembaharuan di bidang pendidikan menjadi prioritas Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik lulusan Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jiwa tauhid yang murni. Kedua, beribadah hanya kepada Allah. Ketiga, berbakti pada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. Keempat, memiliki akhlak yang mulia. 5. Berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. 6. Berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Pendidikan menurut Kiai Dahlan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, luas pandangan, dan berakhlak. Usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam menjadi petunjuk dan rahmat bagi hidup dan kehidupan segenap manusia jika disampaikan dengan cara-cara modern. Keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran atau ide-ide Kiai Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Titik tekan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan.
Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bid'ah, khurafat, dan tahayul. Menurut Kiai Ahmad Dahlan, upaya strategi untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menuju pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Memang Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menganggap dunia pendidikan, namun perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada tahun 1936. Yang kelima, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan khazanah pengetahuan dengan melalui jalur pendidikan. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Yang kedua, permasalahan profesionalisme guru. Yang ketiga, masalah kebudayaan. Keempat, permasalahan strategi pembelajaran. Kelima, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.